Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Kotrunada dengan nomor induk mahasiswa 20081100015. Tak terasa gema takbir Idul Adha telah berkumandang. Tentunya salah satu momen yang tak terlupakan pada perayaan Idul Adha ini adalah kurban. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan kurban serta praktik pelaksanaannya. Mari kita simak bersama. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yakni qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti mendekatkan atau dekat. Sedangkan secara syariat, kurban berarti ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Hukum berkurban. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Perintah untuk berkurban terdapat pada surat Al-Hajj ayat 34-35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa'ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ketentuan hewan kurban.
Adapun hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kerbau. Yang keempat, kambing atau domba. Hewan-hewan yang telah disebutkan tadi mempunyai ketentuan masing-masing untuk bisa dijadikan hewan kurban, yakni unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan lain yang harus dipenuhi juga terhadap hewan-hewan yang akan dikurbankan itu adalah binatang-binatang tersebut harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Perlu diketahui juga, untuk hewan kurban unta, sapi, kerbau itu boleh untuk berkurban sejumlah 7 orang. Dan untuk kambing dan domba itu hanya untuk berkurban 1 orang. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, atau sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam penyembelihan kurban diperbolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah di tanah lapang, dengan tujuan memberitahu kepada kaum muslimin bahwa pelaksanaan kurban sudah bisa dilaksanakan dan dapat mencontohkan kepada kaum muslimin yang lainnya tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Pembagian daging kurban. Cara pembagian daging kurban tidak sama seperti akikah. Daging akikah dibagikan dalam keadaan matang, sedangkan daging kurban dibagikan dalam keadaan masih mentah dan belum dimasak. Dibagi secara rata dan adil. Bagi orang yang berkurban, apabila menginginkan dagingnya, boleh mengambil sepertiganya. Tentunya dalam berkurban banyak sekali hikmah yang didapat, yakni 1. Pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Hikmah yang kelima, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya. Hikmah yang keenam, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Rukun dan syarat sah penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
Rukun menyembelih hewan kurban. 1. Penyembelih harus beragama Islam. 2. Binatang yang disembelih harus halal, baik dari halal zatnya dan cara memperolehnya. 3. Alat untuk menyembelih hewan kurban harus tajam. 4. Tujuan menyembelih untuk diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah menyembelih hewan kurban. 1. Usia hewan kurban. Adapun usia hewan kurban adalah sebagai berikut. Unta yang sudah berusia 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berusia 2 tahun, kambing yang sudah berusia 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Apabila usia minimal hewan kurban tersebut melebihi atau bahkan kurang, dinyatakan tidak sah untuk kurban. 2. Kondisi fisik hewan kurban. Memastikan kondisi fisik hewan kurban adalah hal yang sangat penting. Pastikan hewan tidak dalam keadaan sakit atau hamil. Selain itu, perhatikan juga apakah fisiknya terdapat kecacatan permanen seperti buta sebelah, pincang, dan sebagainya yang membuat kurban tidak sah dan berpotensi menjadi aib. 3. Kepemilikan hewan kurban. Pastikan status kepemilikan hewan kurban adalah murni dari pemiliknya, bukan dari hasil mencuri, perampokan, dan perbuatan merenggut hak lainnya. Pastikan juga hewan kurban tidak sedang dalam kasus sengketa seperti waris, gadai, dan bukan punya perseorangan. Jika hewan dinyatakan masih menjadi milik orang lain, kurban kita akan menjadi tidak sah meski sudah disembelih. 4. Pembagian hewan kurban. Jika belum mampu membeli hewan kurban, kita masih bisa menggunakan skema alternatif dengan cara berbagi hewan kurban, seperti misalnya kurban 1 sapi yang boleh dibagi maksimal untuk 7 orang pekurban. Apabila masih belum mampu, kita bisa latihan kurban dengan sedekah daging. Tata cara penyembelihan hewan kurban berupa kambing. Oke, daging. Lagi baik lagi. Masih ada cak. Oh, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu
Tidak beli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan terkait materi kurban dan praktik penyembelihan hewan kurban telah kita simak bersama. Sebelum kata penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Masyukuri beserta keluarga dan seluruh panitia kurban yang telah mengizinkan saya melihat secara langsung proses penyembelihan hewan kurban serta dapat mengabadikan momen melalui rekaman video. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.